Shalom anak-anak sekolah minggu GKC Karanganyar. Gimana kabar kalian hari ini? Kira baik, luar biasa. Kiranya kalian semua bahagia, kalian sehat dan penuh sukacita. Gimana anak-anak? Amin? Amin. Nah, damai sejahtera kiranya ada pada kita semuanya. Nah, saat ini anak-anak kita masih bersekolah minggu secara online. Dan sekarang bertemu kembali bersama Bu Esther dan nanti bersama Pak Agung. Nah, kita akan awali sekolah minggu kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Ayo semuanya pakai berdiri. Ayo semua berdiri. Ya, kita akan nyanyikan pujian Hello Hello, Halo Halo, Hola Hola. Silakan duduk lagi. Gimana anak-anak pujiannya? Penuh sukacita? Oke, semua sukacita. Bu Esther bisa lihat dari sini. Kalian tadi ikut menari, kalian ikut bernyanyi. Oke anak-anak, mari kita akan awali sekolah minggu kita dengan berdoa. Yuk, sekarang kalian tirukan Bu Esther. Kita akan berdoa mengawali sekolah minggu kita saat ini. Tirukan Bu Esther ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan beri kesempatan buat kami anak-anak-Mu untuk mengikuti sekolah minggu online saat ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai seluruh tubuh kami untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin anak-anak. Gimana anak-anak? Semua masih semangat ya? Masih semangat. Anak-anak, tema sekolah minggu kita pada saat ini adalah membalas kejahatan dengan kasih sayang. Apa anak-anak? Membalas kejahatan dengan kasih sayang. Nah, Bu Esther mau tanya, siapa yang pernah bertengkar? Wow, iya semua angkat tangan. Mahasiswa pernah bertengkar juga? Oke, berarti semua pernah bertengkar ya. Sama siapa? Siapa yang pernah bertengkar sama adik? Saya. Oke, sama kakak? Wah, Mbak Fani juga ya. Berebut mainan atau apa? Pasti berebut makanan, berebut mainan ya. Nah, bertengkar sama teman itu sering atau pernah kita lakukan. Gimana ya kalau kita bertengkar sama teman setelah itu? Apakah kita akan marah? Marah? Iya. Ngambek? Iya. Enak nggak kalau kita marah, kita ngambek? Enak nggak? Oh iya, pasti jadi tidak nyaman di hati ya. Pasti tidak jadi damai di hati. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita pada saat ini untuk kita boleh mengampuni teman yang bersalah dengan
dengan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi teladan kepada kita untuk kita membalas kejahatan itu dengan kasih sayang. Oke, anak-anak, kita akan sanggupi ini dengan kita akan memuji nama Tuhan, ku daki-daki jalan yang tinggi. Daki jalan yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang luas yang membentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki jalan yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang luas yang membentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, kita akan berdoa sekali lagi buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah seluruh tubuh kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadir dan kuasai seluruh apa yang kami miliki saat ini, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Pak Agung Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat-Mu supaya Pak Agung boleh menyampaikan firman-Mu dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Agung. Halo anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Sehat kan? Kita selalu berdoa semoga adik-adik baik dan sehat selalu. Kita akan ingatkan ayat hafalan minggu lalu dari Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah ayat hafalan minggu yang lalu. Sebel, si Anto benar-benar menyebalkan. Ada apa, Dek? Baru datang kok udah marah-marah? Itu loh ya, si Anto, anaknya nakalnya bukan main. Tadi aku di sekolah dinakalin. Rasanya nanti akan kubalas yang lebih menyakitkan. Adik, nggak boleh begitu. Maafin saja. Anto, ini gantian nyebarkan berita nggak bener ke teman-teman. Katanya aku menyontek waktu ulangan. Ini benar-benar nggak bisa dimaafkan. Adik, sabar dulu. Coba duduk dulu. Dengarkan cerita ayah tentang seorang yang membalas kejahatan dengan kasih sayang. Coba adik, siapkan untuk membaca firman. Nanti adik baca yang ganjil, ayah baca yang genap.
Buka Kejadian 45, Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Mari nanti adik baca yang ganjil, ayat yang genap. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan nangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah, itu tadi ayat yang sudah kita baca. Yusuf adalah anak Yakub, cucu dari Iskak. Ia dibesarkan di tanah Kanaan, tapi hidupnya lebih banyak di Mesir. Yusuf lahir dari istri kedua, yaitu Rachel. Yakub memberi Yusuf jubah yang sangat indah, dan hal ini membuat saudara-saudaranya, kakak-kakak laki-lakinya menjadi cemburu pada Yusuf. Kecemburuan itu juga semakin diperparah ketika dia memiliki mimpi, khususnya di mana semua saudaranya sujud kepadanya. Suatu hari ketika saudaranya menggembalakan kawanan domba ayah mereka, Yusuf dikirim oleh bapaknya untuk menemui saudara-saudaranya. Saudaranya mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkan Yusuf. Kemudian Yusuf dibuang di dalam lubang. Setelah itu Yusuf dijual untuk sebagai budak kepada beberapa pedagang yang kebetulan lewat di situ. Untuk menyembunyikan semuanya ini dari ayah mereka, mereka berpura-pura bahwa Yusuf telah dibunuh oleh
binatang buas. Ketika Yusuf menjadi budak, kehidupannya berubah total. Dia merasa bingung, sedih, dan sendirian. Tetapi Tuhan selalu terus menyertai dia. Pekerjaannya diberkati dan dia mendapat posisi yang lebih baik. Mendapat posisi yang baik di rumah tuannya. Sampai istri tuannya itu menuduh berbuat yang tidak benar. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi sekali lagi Tuhan menyertai dia. Dua rekan tahanan bermimpi yang hanya bisa ditafsirkan oleh Yusuf. Dan mimpi mereka memang menjadi kenyataan. Bertahun-tahun kemudian, Firaun juga memiliki mimpi yang membingungkan. Yusuf dipanggil untuk menafsirkannya. Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa mimpi itu memperingatkan kelaparan selama 7 tahun. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, saya ulang, jadi mimpinya itu akan ada 7 tahun masa kelaparan dan 7 tahun masa kelimpahan. Firaun sangat senang dengan Yusuf dan mengangkatnya sebagai penguasa atas seluruh Mesir untuk mengumpulkan gandum sebanyak mungkin untuk membantu orang Mesir mempersiapkan tahun-tahun kelaparan. Kelaparan ternyata bukan hanya terjadi di tanah Mesir. Yakub dan keluarganya yang tinggal di tanah Kanaan juga kehabisan makanan. Lalu ke-10 saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan di sana mereka bertemu lagi dengan Yusuf, tetapi mereka tidak mengenalinya. Hal ini memberi Yusuf kesempatan untuk menguji mereka. Apakah mereka masih cemburu? Apakah mereka masih jahat? Atau apakah mereka berubah selama bertahun-tahun? Yusuf sebenarnya bisa saja menggunakan kesempatan bertemu dengan saudara-saudaranya untuk membalas dendam atas kejahatan yang telah mereka lakukan kepadanya. Tetapi dia tidak melakukannya itu. Dia memaafkan mereka dengan sepenuh hati dan mengundang mereka untuk pindah ke Mesir, di mana dia bisa menyediakan kebutuhan mereka. Nah, melalui cerita ini, kita belajar dari Yusuf untuk mengampuni siapa saja, tetap berbuat baik terhadap teman, tetap berbuat baik pada yang berbuat jahat, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu ceritanya. Jadi adik harus memaafkan dan sabar untuk temanmu, dan nanti temanmu akan tahu sendiri. Ya ayah, adik akan memaafkan dan mendoakannya. Nah, ini baru anak Tuhan. Nah, demikian tadi ceritanya Yusuf yang walaupun disakiti oleh teman saudara-saudaranya, walaupun dijual dengan saudara-saudaranya, tetapi tetap mengampuni saudara-saudaranya. Demikian
Waktu saya kembalikan pada Bu Esther. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung buat firman-Nya saat ini. Anak-anak pasti mau belajar mengampuni ya? Oke, seperti tadi yang diceritakan Pak Agung bagaimana Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Pasti kalian juga akan mau mengampuni teman, saudara yang bersalah pada kalian. Nah, untuk itu kita akan mengingat firman Tuhan saat ini sebagai ayat hafalan kalian, yaitu diambil dari Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Yang begini bunyi firman Tuhan. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke, semua dihafalkan ya anak-anak ya di rumah, oke? Oke, mari kita akan memberikan persembahan, kita iringi dengan pujian, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Ya. Mari anak-anak kita akan menghaturkan persembahan kita dalam doa ya. Nanti persembahannya boleh kalian titipkan pada papa mamamu atau ibu bapakmu untuk nanti dikirim ke gereja. Kita akan haturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami. Dan biarlah melalui persembahan ini, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan boleh terjadi. Dan Tuhan, saat ini kami juga boleh mengakhiri sekolah minggu online kami pada saat ini. Tuhan berkati kami di sepanjang hidup kami, supaya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Ampuni Tuhan dalam sekolah minggu ini, jika terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Semua mengatakan, amin. Amin. Mari kita anak-anak, sekarang sekolah minggu kita sudah berakhir. Kita akan tutup dengan, kita akan memujikan pujian lagi, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
hati.